Ketemu lagi di pembahasan materi kedua dari komunikasi bisnis. Kita akan membahas mengenai keterampilan yang harus dimiliki oleh tim serta kemampuan komunikasi interpersonal, di mana kemampuan komunikasi dalam sebuah tim maupun individu ini juga punya pengaruh yang besar. Komunikasi yang efektif dalam tim itu ada untung dan ruginya. Untungnya adalah akan menambah informasi dan pengetahuan, mengembangkan pandangan yang beragam, menambah penyelesaian masalah, level kinerja yang tinggi. Keuntungannya adalah kelompok akan memperoleh, karena ini tim, maka informasi yang dikumpulkan itu akan lebih banyak. Ketika terjadi sebuah masalah, akan bisa dilakukan diskusi sehingga pengetahuannya juga bertambah. Pandangan dari menghadapi sebuah kasus lebih luas karena ini dihadapi oleh banyak orang. Kemudian kerugiannya adalah terjadinya kelompok-kelompok. Ada agenda tersembunyi di dalam tim. Nah, tentunya banyaknya tim juga akan menimbulkan masalah biaya. Ada karakteristik tim yang efektif, yaitu tim yang efektif itu mempunyai tujuan yang jelas, terbuka, komunikasi yang jujur, proses pengambilan keputusan berdasarkan kemufakatan, tidak diambil sendiri-sendiri, kreatif, efektif dalam memberikan resolusi atau pemecahan masalah. Kemudian yang kedua adalah grup yang dinamis. Ini merupakan proses interaksi dan interpersonal menempati posisi yang terhormat dalam tim. Jadi semakin baik interaksi dengan anggota tim dan kemampuan interpersonal baik, dia akan lebih banyak dihargai. Beda dengan orang yang tidak mudah interaksi. Grup yang dinamis ini berpengaruh terhadap beberapa faktor. Adanya peran anggota tim. Saat ini tim berkembang. Tim secara khusus menyusun anggotanya pada fase di mana menjadi produktif. Ada tingkatan fase, yaitu yang orientasi yang pertama, kemudian yang kedua adalah konflik, ada brainstorming, emergent, kemudian reinforcement. Di mana tiap-tiap fase ini membutuhkan peran anggota tim. Misalkan orientasi, tiap anggota tim ini berhak saling mengetahui satu dengan yang lainnya dan aturan yang ada. Itu seterusnya nanti sambil dibaca. Kemudian tim berhasil memecahkan konflik. Ada 7 tindakan yang ketika memecahkan konflik. Berlaku proaktif, komunikasi yang baik, keterbukaan. Ketika ada masalah ya terbuka, nanti kita selesaikan. Riset, pencarian solusi, fleksibilitas, adil. Di dalam tim itu harus adil sehingga tidak terjadi konflik. Adanya persatuan. Satu tim harus kompak dong, nggak mungkin satu tim tidak kompak. Kemudian tim berhasil menanggulangi, atau di sini kemungkinan resisten itu adalah ketika ada sesuatu, ada yang berusaha bertahan pada satu titik, dia tidak mau menerima sesuatu, entah itu masukan atau diajak ngomong nggak mau, dia bertahan di satu titik itu. Jika seorang resisten terhadap perubahan dapat dibujuk dengan tenang, kemudian melakukan komunikasi yang sesuatu yang masuk akal bagi dia. Kemudian pemahaman yang cepat, bahwa yang resisten itu menjadi lebih terbuka, proses evaluasi objek yang lain secara adil. Kolaborasi dalam berkomunikasi, ada garis besarnya.
panduan dalam melakukan kolaborasi. Di sini pedoman antara lain adalah memilih yang diajak kolaborasi itu dengan hati-hati ketika melakukan kolaborasi. Kemudian menyetujui aturan dan rancangan sebelum berjalan. Beri waktu pada tim untuk memahami kontrak sebelum berjalan. Ketika ada sesuatu kerjasama, pasti ada perjanjian nanti seperti apa itu harus saling memahami, sehingga nanti ketika tidak paham itu juga punya berakibat kepada bubarnya sebuah tim. Misalkan orang mau bikin usaha bareng nih, ketika ada kerjasama pasti ada kontrak kerjasama. Nah, ini harus saling difahami kontraknya, punya tanggung jawab yang jelas, proses yang jelas. Kemudian hindari merubah grup, buat petunjuk dan teknik yang baik sesuai dengan tim. Cek bagaimana apakah semua berjalan dengan baik. Teknologi juga perlu, alat yang membantu kerja profesional. Kemudian ketika olah data, ada proses software pengolah data, ada Adobe Photoshop, Adobe Acrobat atau desain PDF file. Solusi adalah konten manajemen sistem yang mengatur dan mengendalikan konten di beberapa website. Di sini ada contohnya, ada konten-konten tertentu yang bisa ketika kita membuat website, dia menyediakan sebuah konten supaya kontennya itu atau tampilannya lebih menarik. Kemudian perilaku berkomunikasi, social network dan virtual komunikasi. Jaringan teknologi ini sosial punya peranan yang tinggi dalam berkomunikasi. Kita tidak bisa lepas dari kemajuan zaman di mana teknologi mempunyai peran yang cukup tinggi di dalam berkomunikasi. Di sini ada business challenge, supporting customer. Contohnya di sini adalah membantu mengembangkan hubungan dengan konsumen. Facebook, Instagram, media-media yang lain itu juga mampu sebagai alat komunikasi di dalam menyampaikan pesan kepada konsumen, kalau itu perusahaan. Giving response. Nah, ini ada O-nya, umpan balik. Ada constructive feedback atau umpan balik yang bersifat membangun atau kritik membangun. Ini masukan di mana akan ketika ada sesuatu disampaikan dengan baik, kritik yang baik, orang yang diberi masukan tersebut akan bangkit. Sebaliknya ada kritik membangun, ada juga kritik yang tidak membangun. Di sini sebaliknya, ketika orang dikasih kritik itu bukan makin berkembang atas kritik-kritik, tapi makin down. Perusahaan dikritik bukannya makin memperbaiki diri untuk bangkit kembali, tapi malah perusahaannya jatuh. Nah, ketika komunikasi itu ada meeting salah satunya. Apa sih yang perlu dipersiapkan dalam meeting? Itu adalah menjelaskan tujuan dari meeting itu. Terus siapa saja yang akan mengikuti meeting? Diseleksi dulu. Anggotanya yang akan diundang itu diseleksi dulu. Kalau sekarang masa pandemi ya semakin sedikit karena adanya social distance. Kemudian pilih tempat dan waktu. Atur agendanya, kegiatannya apa yang dibahas nanti diatur. Sebuah meeting itu harus produktif. Contohnya, ini adalah salah satu yang produktif. Tetap diskusi itu tetap pada jalurnya, jangan keluar konteks. Kalau kita sedang membahas mengenai belajar, ya kita belajar, jangan diselingi dengan kegiatan yang lain.
kita bicara kalau ini kaitannya dengan bisnis ya, kita bicara tentang bisnis ya sudah, ngomongin tentang bisnis, jangan ngomong tentang hobi. Nah, ikuti aturan yang telah disetujui. Ada baiknya sebelum dimulai sebuah meeting ada aturan. Kemudian mendorong untuk berpartisipasi, audiensnya untuk berpartisipasi, tidak hanya datang, duduk dan diam. Nah, kemudian berpartisipasi aktif. Kemudian sehingga ini akan menjadi lebih efektif. Using adanya teknologi dalam meeting. Nah, sekarang banyak media-media conference yang mendukung bisnis yang secara virtual, video conference, message instant, teknologi telepresent. Telepresent ini seperti hanya ini contohnya. Ini adalah ada mempresentasikan sebuah berita, kemudian ada banyak orang yang terlibat di berbagai tempat, tapi waktunya bersamaan. Ini adalah teknologi telepresent. Sekarang mulai banyak televisi kita melihat itu. Tapi itu yang kita lihat di televisi, yang kita lihat di perusahaan sama. Perusahaan ketika ada rapat dengan sekarang kondisi pandemi itu dia paling tidak menggunakan Zoom. Orang seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa ketemu di dalam satu media di waktu yang sama meskipun tempatnya berjauhan. Begitu juga dengan kuliah kan. Nah, ini virtual meeting, ini contohnya. Layoutnya. Improving business skill. Nah, ini yang menarik. Bagaimana menjadi sumber pendengar yang baik? Seorang dalam berkomunikasi itu harus, selain orang ketika menyampaikan sebuah pesan itu harus bisa menyampaikan pesan dengan baik, apalagi itu pesan bisnis, itu juga mampu menjadi pendengar yang baik. Misalkan ada masukan terkait dengan produk, masukan tentang pengolahan limbah yang tidak merugikan, misalkan kalau itu usaha yang ada limbahnya. Dan di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami proses mendengar. Menerima. Jadi ketika ada ini ya, mau mendengarkan ya harus menerima. Kemudian ada penyandian. Kita bisa lihat gestur atau isyarat yang diberikan oleh orang yang mengirim pesan, misalkan mengingat apa yang disampaikan oleh audien terkait dengan ke kita, pesannya apa, evaluasi ketika tidak jelas apa sih yang salah, kemudian memberikan respon terhadap apa yang didengar. Ini agar efektif, nanti bisa dibaca sendiri di buku apa di handout. Improving. Nah, ini ada ekspresi, gestur, postur, vokal orang ketika nggak perlu kan mukanya ini, tapi nadanya tinggi itu kan juga bisa beraktif apa orangnya marah, sentuhan ketika kalian misalkan ngomong agak lama tiba-tiba teman nyentuh, itu artinya ya udah yuk selesai pulang. Itu bisa jadi waktu dan tempat. Nonverbal di sini adalah suara, tones, dan konten. Kemudian development, ada etika dalam berkomunikasi. Perlu diperhatikan dalam komunikasi itu perlu adanya etika. Orang yang berdampak pada ketika di tempat kerja, orang akan berdampak pada keberhasilan bisnis. Kemudian di social setting, ketika kamu berperilaku yaitu di luar perusahaan, kamu akan dilihat secara perusahaan. Online, kamu mempresentasikan perusahaan secara online, kamu harus melekat kepada perusahaan.
Terima kasih. Semoga penjelasan singkat saya ini ada manfaatnya, tentunya ditambah dengan membaca referensi-referensi yang ada. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan lewat WhatsApp group. Terima kasih.